Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wahdana lil imanil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar waladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar wa khalidina fiha abada. Dzalika fawzul 'azim. Orang-orang yang terdahulu, artinya orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang ikut mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal berada di dalamnya. Zalikal fawzul azim. Mereka itu mendapatkan kemenangan yang besar. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Bapak Ibu yang saya muliakan, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang atau masa yang paling terbaik itu adalah di masanya Nabi dan para sahabat. Maka Nabi katakan, khairun nas qarni summa yalunahum summa lazina yalunahum summa lazina layunahum. Masa atau manusia yang terbaik, kata Nabi, adalah di masa aku. Kemudian orang berikutnya, kemudian adalah orang berikutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan, ukuran terbaik dari zaman itu bukanlah dilihat hanya di segi daripada fisik, dalam segi pembangunan dan kecanggihan teknologi, bukan. Ukuran terbaik masa itu adalah sejauh mana umat itu berada dalam ketaatan. Ya. Jadi kalaupun mereka itu punya kelebihan dalam sains dan teknologi, tapi mereka ingkar kepada Allah, ini bukanlah masa-masa yang terbaik. Ya. Maka Nabi katakan, khairun nas qarni. Manusia yang terbaik adalah zaman aku, gitu. Summa lazina yalunahum summa lazina yalunahum. Kemudian masa setelah itu, kemudian masa setelah itu. Ya, setelah Nabi dan para sahabat adalah tabi'in. Habis itu masa-masa tabi'in. Nah, kenapa Nabi mengatakan di masa ia itu adalah orang-orang yang terbaik? Karena memang keimanan dan ketaatan manusia pada saat itu tidak ada bandingnya sampai saat ini. Tidak ada bandingannya. Nah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena ketaatan mereka kepada Allah, sehingga mereka digelari dengan RA. Ya. Kalau S1 Pak, 4 atau 5 tahun. Tambah S2
Berapa tahun? 2 tahun, 7 tahun, tambah S3, tambah 3 tahun, 10 tahun dapat gelar doktor. Tapi untuk mendapatkan radhiyallahu an ini tak bisa 10 tahun. Berapa lama? Seumur hidup. Seumur hidup mereka itu mengusahakan bagaimana mereka betul-betul memberikan seluruh kehidupan mereka ini untuk Allah dan Rasulnya gitu. Sehingga mereka bermujahadah, bersusah payah. Bersusah payah dalam rangka apa? Dalam rangka mencari ridha Allah, dalam rangka mencari ridhonya Rasul. Maka dikatakan manusia yang terbaik itu zaman sahabat Nabi itu. Ketika mereka itu sudah menjadi yang terbaik, Masya Allah, dunia ini diberikan kepada mereka. Dunia ini diberikan kepada mereka. Dan mereka walaupun hidup secara ekonomi rata-rata, kebanyakan mereka itu adalah orang miskin, tidak punya rumah mewah, tidak punya kendaraan yang mewah, tidak banyak harta dan segala macam, Tetapi mereka hidup ini merasakan yang namanya kenikmatan hidup, kebahagiaan hidup. Apapun yang sampai kepada mereka itu, baik dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, semuanya itu dijadikan sebagai kontribusi amal. Sehingga mereka itu apa? Benar-benar mereka itu menjadi orang yang terbaik. Bahkan kematian pun dia jadikan kontribusi amal. Salah seorang sahabat, anaknya mati gitu. Anaknya mati, Pak. Ini suami belum tahu. Di rumah hanya ada seorang istri. Dikemasi anak itu dengan baik. Dipakaikan pakaian yang baik. Kemudian ditaruh di tempat tidur. Suaminya dalam keadaan puasa, pulang. Sebelum suaminya ini pulang, yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan berdandan. Kalau kita hari ini gimana kira-kira? Bisa enggak seperti itu? Ini anak mati. Anak mati nih. Tapi yang dilakukan oleh ibunya adalah berdandan. Ada enggak hari ini seperti ini, Bu? Anaknya mati, tapi yang dia lakukan setelah mengemasi anaknya ini justru dia berdandan secantik mungkin gitu. Pulang suaminya dalam keadaan berpuasa. Maka dilayani, dikasih makanan dan segala macam. Setelah selesai segala-galanya, suami tanya, anak kita gimana? Anak kita sudah baik sekali. Itu dia istirahat. Istirahat. Maaf cakap, karena ini istri tampil dalam keadaan cantik, luar biasa, maka timbullah hasad suami. Terjadilah hubungan suami istri. Terjadi hubungan suami istri. Maka di pagi hari ini istri bilang sama suaminya, wahai suamiku, bagaimana pendapatmu kalau orang menitipkan sesuatu kepada kita, kemudian dia minta, apa pendapatmu? Kata suaminya, sesuatu yang dititipkan orang dimintanya ya dikembalikan, tidak bisa kita tahan. Kata istrinya, wahai suamiku, sesuatu yang dititipkan Allah sama kita sudah diambilnya. Apa dia? Anak kita titipan Allah, maka Allah telah mengambilnya. Masya Allah. Kenapa dia lakukan ini? Suami sedang pura-pura puasa ini. Kalau diceritakan semenjak awal, suaminya tidak bisa makan dengan segala macam. Lalu kata suaminya, kenapa tidak dari semalam kau ceritakan gitu? Akhirnya suami tidak puas. Dilaporkan sama Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Nanti dari hubungan kalian tadi malam itu
akan lahirlah anak-anak yang soleh dan soleha. Masya Allah. Itu yang kita katakan bahwa dalam keadaan kondisi apapun mereka menjadikan kontribusi amal. Awak kadang-kadang kan hujan seketik saja, kadang-kadang tidak sampai ke masjid lagi kan. Hujan dingin-dingin saja, kita kadang-kadang bangun malam itu sudah untuk tahajud itu kita udah berat gitu kan. Nah, kenapa para sahabat Nabi ini sampai ke tingkat hal-hal seperti ini gitu? Ya. Memang karakter ini luar biasa. Maka inilah yang menjadikan mereka itu menjadi yang terbaik. Karena memang mereka itu memiliki karakter yang tidak dimiliki oleh umat-umat lain yang di berikutnya. Apa di antara karakter para sahabat itu yang seperti itu apa? Rata-rata karakter sahabat itu dia mempunyai iman yang kuat dan kecintaan kepada Allah, kepada Nabi di atas segala-galanya. Ya. Kecintaan kepada Nabi yang didasari iman yang kuat kepada Allah, maka Allah dan Nabi itu di atas segala-galanya. Ya. Apa yang disampaikan Allah, apa yang disampaikan Nabi itu nomor satu dari yang lain-lainnya. Sesuatu yang diberitakan Allah, sesuatu yang diberitakan Nabi itu adalah berita yang terbesar. Kenapa? Karena memang keyakinan sudah masuk. Walaupun nanti justru dia korbankan dirinya. Di Perang Mut'ah, Pak. Perang Mut'ah itu suatu daerah di kawasan Syam yang masih dikendalikan oleh Romawi Timur, Bizantium pada saat itu. Romawi ini pada saat itu taubahnya seperti Amerika hari ini, Cina hari ini, ya, negara yang adikuasa. Romawi pada saat itu, Nabi mengutus utusan. Jadi Islam ini yang dikatakan orang tersebar dengan pedang, ini sesuatu berita yang bohong. Nabi itu sebelum memerangi satu daerah yang dilakukan 3 perkara. 1, dia kirim utusan. Utusan itu mengajak ke 3 hal. Apa yang diajak? Masuk Islam. Kalau dia tidak mau masuk Islam, pindah ke satu daerah muhajirin, Madinah pada saat itu. Kalau dia juga tak mau pindah ke Madinah, maka diminta jizyah namanya. Jizyah ini beda dengan pajak, ya, beda dengan pajak sebagai jaminan keselamatan. Nah, kalau mereka melakukan yang 3 hal ini, maka hak mereka sama dengan hak orang Islam. Walaupun mereka kafir, tapi berada di lingkungan orang Islam, namanya kafir zimmi yang dilindungi hak-haknya. Darahnya tidak boleh tumpah. Tidak boleh tumpah. Apa yang diberikan kepada kaum muslimin, maka mereka dapati. Tengok kisah Umar bin Khattab dengan Amru bin As. Nah, kita pindahkan cerita sedikit yang kisahnya sudah sering disampaikan. Amru bin As gubernur, di sampingnya ada gubuk tua Yahudi. Diterobos oleh Amru bin As. Singkat cerita, dihancurkan gubuk itu. Orang Yahudi tidak mau jual, bukan jual untung, jual rugi, tidak, jual untung, bukan ganti rugi. Ganti untung berlipat-lipat, tapi dia tidak mau jual. Akhirnya gubuk ini diratakan. Dia tidak senang, lapor sama ada lagi atasan gubernur, itu khalifah. Sesampai di sana, dikasih tulang. Tambah bingung ini orang Yahudi. Kita minta keadilan, justru kasih tulang. Tapi karena ini Umar sudah sampai ke Romawi, nama segala macam ketakutannya, iblis pun takut dengan Umar, mau tak mau. Nerima apa adanya, bawa ini sampaikan kepada gubernurku. Singkat cerita sampai di gubernur, ditengok, gubernur menggigil ketakutan. Melihat tulang, tambah bingung lagi. Orang tulang biasa tidak ada nilainya, kok malah gubernur malah gigil ketakutan, pucat keringatan. Maka dijelaskan oleh ini gubernur, tahu tidak kamu ini artinya apa? Ini hanya tulang biasa saja. Tapi yang menulis tulang ini, yang menggores, yang mengasih tulang ini adalah khalifah.
Ya, dia gores lurus, dia bilang sama gubernurnya, wahai Amr bin As, berlaku adillah engkau sebagaimana lurusnya garis ini. Kalau kau tak berlaku adil, maka pedangku yang akan mengadilimu. Akhirnya itu Yahudi mendapatkan hak, dan disitulah dia akhirnya masuk Islam. Orang kafir, tapi dia mendapat haknya. Nah, di perang Mut'ah, Nabi kirim utusan. Apa yang terjadi? Ketika utusan belum sampai sama rajanya, ini utusan dibunuh. Ya, utusan dibunuh, Pak. Nama utusan Haris. Begitu kabar sampai utusan dibunuh, maka Nabi marah. Begini seorang penguasa melindungi rakyatnya, Pak. Nyawa adalah segala-galanya. Ya, nyawa rakyatnya adalah segala-galanya. Dikumpulkan para sahabat Nabi. Kata Nabi, utusanku saudara kalian. Utusanku dan saudara kalian. Artinya apa? Kita ini adalah saudara. Senang saling senang, susah saling susah. Sakit kasih sakit. Utusanku dan dia adalah saudara kalian telah dibunuh. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, besok berangkat pagi. Ya, bang berangkat besok. Masya Allah, begitu seorang pemimpin yang luar biasa, yang rakyatnya tidak boleh tertindas gitu kan. Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, besok berangkat. Hari berbahagia. Maka pagi pasukan sudah disiapkan. Berapa jumlahnya? 3.000. 3.000 pasukan. Ini pasukan sudah dipilih pemimpinnya. Kata Nabi, kasih arahan, yang memegang komando pasukan adalah Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Harisah mati, maka digantikan oleh Ja'far bin Abu Thalib. Kalau Ja'far bin Abu Thalib mati, maka penggantinya Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah mati, maka terserah kalian pada saat itu. Kita tak akan teruskan ceritanya sampai ke sana, ke ujung cerita. Yang kita ambil apa? Orang Yahudi mendengar apa yang diucapkan Nabi ini, dia sudah tahu. Kenapa? Ucapan-ucapan nabi-nabi dahulu yang ada dalam kitabnya, setiap ucapan tak pernah meleset, Pak. Yang meleset ucapan siapa? Ucapan awak yang meleset. Ucapan Nabi tak pernah meleset gitu kan. Ya. Ini orang 3 orang ini pasti mati. Karena Nabi sudah menyampaikan. Ya, Nabi sudah menyampaikan. Maka didatangilah 3 orang ini oleh orang Yahudi ini. Dia datang, Zaid bin Harisah. Wahai Zaid, engkau pergilah pulang. Dan adakanlah perpisahan dengan keluargamu. Ciumlah anak-anakmu. Adakanlah perpisahan dengan istrimu. Apa yang dikatakan nabimu itu benar. Engkau tak akan melihat matahari besok lagi. Ya, pulang. Apa? Untuk menjatuhkan mental ini, Yahudi datang begitu kan. Kalau seandainya kamu balik pulang, berarti nabimu bohong. Begitu dia menjatuhkan mental 3 orang ini, Pak. Ya, kata Zaid bin Harisah, demi Allah, aku yakin dialah utusan Allah. Aku tak akan balik pulang. Tak akan adakan perpisahan dengan istriku, tak akan ada. Tidak akan mencium anak-anakku. Kata Yahudi ini, mungkin Zaid ini punya masalah dengan istri dan keluarga, tidak mau pulang. Datang kepada Ja'far. Dibilang juga seperti itu, wahai Ja'far, pulang. Pulang dulu. Ya, karena kau tak akan pulang dalam fisik, kau pulang nyawa. Kenapa? Kalau kau pulang dalam keadaan sehat, nabimu bohong. Nabi-nabi terdahulu tidak pernah apa yang diucapkannya itu yang akan terjadi. Maka Nabi telah katakan kepada kalian, kalau si fulan mati, maka penggantinya adalah si fulan. Kalau si fulan mati, maka penggantinya orang 3 ini mati. Balik pulang. Apa kata Ja'far bin Abu Thalib? Demi Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dia benar adanya. Aku tidak akan meninggalkan wasiat. Tidak akan mencium anak-anakku. Tidak akan adakan perpisahan dengan istriku. Masya Allah. Kalau kita gimana kira-kira?
Kita saja divonis sedikit masalah. Ini bapak ini tidak lama oleh pak, kata dokter. Kita 8 niang kan. Ini mau tampil di medan juang, dan Nabi sudah mengatakan kematiannya, tapi mereka pun sedikit pun tak gentar gitu. Apa yang menjadikan mereka mau terjun di medan juang itu apa? Tak lebih daripada kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Nabi, iman yang kuat gitu. Maka Nabi katakan salasun mangkunna fihi wajadat halatil iman. Ada 3 hal yang apabila kalian miliki yang 3 ini, maka kalian akan merasakan manisnya iman. Apa dia? Ayakunallaha wa rasula, ayyuhibballaha wa rasula. Kalian lebih mencintai Allah dan mencintai Rasul, ya, ahabba ilai mimma siwahima, daripada kecintaan kepada yang lain. Tidak ada. Ya, kalian mencintai Allah, kalian mencintai Nabi melebihi daripada segala-galanya. Tidak ada yang lain. Nah, kita ada enggak? Sampai enggak ke tingkat ini? Apapun keadaannya, yang penting Allah dulu. Ya, keridhaan Allah dulu, keridhaan Nabi dulu, perintah Allah dulu, perintah Nabi dulu. Ada enggak kira-kira? Anak kita masuk kerja nih. Kerja. Lamaran sudah masuk, semua sudah terima. Tapi ujungnya apa? Maaf Pak, zaman-zaman kini kok, ya, ndak ada yang bisa, istilahnya tak ada sarapan pagi yang gratis, kan seperti itu. Tuh Pak, aku tahu sama tahu salah Pak. Bapak, kita saling ngerti aja lah. Bagaimana posisi kita pada saat itu? Ndak usah seperti itu berat sekali. Dari pagi kita jualan, ndak pecah talur. Dari pagi kita jualan, ndak ada yang laku. Zuhur juga belum laku, asar belum laku. Sudah mendekati orang azan, datang orang belanja. Kemungkinan langganan lama belanjanya itu diperkirakan dari pagi sampai zuhur, lunas semua pada hari itu, kekurangan zuhur dan pagi. Orang azan berkumandang. Mana yang kita dahulukan? Ini kita tak perlu korban nyawa ini. Tidak butuh korban nyawa Pak. Mana yang kita dahulukan kira-kira? Apakah langganan ini yang mau kita dahulukan, atau panggilan azan yang akan kita kejar? Dilema kan? Kita kan pedagang nih, saya juga pedagang. Mana yang kita dahulukan? Ini 3 komando pasukan, dia sadar bahwa kematian ada di sana, tapi dia tak sedikit pun akan menggagalkan keberangkatan dia, apalagi balik sebentar sama keluarganya untuk mengadakan mencium anaknya, berpisah dengan istri, tidak ada. Untuk menulis wasiat pun tidak ada. Padahal kematian akan dijemput. Hari ini kita tidak dituntut untuk seperti itu. Belum sampai di daerah kita seperti itu. Tapi di daerah lain itu ada. Hanya dalam kondisi seperti ini mana yang kita dahulukan gitu. Ibu-ibu maaf nih. Kita mau pergi pesta, biasa kita rajin berwudu, rajin berwudu. Sudah mekap, sudah cantik, batal wudu. Berwudu kembalikah kita, atau lanjut pergi pesta? Walaupun ini dalam keadaan tak wajib lah ya, tak wajib. Kita biasa berwudu nih. Tapi sudah bermakeup, sudah pakai lipstik, batal wudu. Wudukah kita, atau kita lanjutkan pergi pesta? Kalau berwudu lama lagi makeupnya, lalu udah habis pula. Ini yang tidak ada dalam diri sahabat dan sahabiah. Dia mencintai Allah, dia mencintai Nabi,
memang tidak ada duanya. Anas, sahabat Nabi, dan Tolha sedang menuangkan arak. Pada saat itu arak belum diharamkan, Pak. Arak belum diharamkan. Dituangkan arak. Begitu arak dituang, dari kejauhan ada salah seorang sahabat yang berteriak, "Hari ini arak sudah diharamkan. Arak sudah diharamkan. Ayat tentang arak telah turun." Kalau kita tanggung mah minum seketek kan model itu, sayang lah tuangkan. Apa yang terjadi, Bapak? Madinah saat itu mendengar himbauan di antara sahabat mengatakan ayat tentang arak telah diharamkan, telah turun, maka semua sahabat tanpa tunggu komando menumpahkan itu arak, tidak hitung kerugian. Masya Allah. Seorang sahabiah, artinya seorang perempuan berjalan, ayat hijab belum turun. Belum turun ayat tentang hijab. Maka dia pergi ke pasar. Menjelang pulang, di pertengahan jalan, datang anak kecil bilang, "Wahai ibu, apakah ibu belum tahu ayat tentang hijab telah turun?" Mendengar itu, ini perempuan tak berani melangkah satu langkah ke depan, melangkah satu langkah ke belakang. Dia bilang sama anaknya ini, "Wahai anak, tolonglah pergi ke rumahku, ambilkan pakaian untukku untuk menutup auratku." Kata anak, "Kenapa tak ibu saja yang berangkat? Ibu punya kaki." Apa jawaban ibu ini? "Wahai anak, mana berani aku. Aku hari ini tidak tutup aurat, aku bermaksiat kepada Allah. Bagaimana mungkin aku berjalan di muka bumi ini dalam keadaan bermaksiat?" Masya Allah, hari ini gimana? Ya, betapa banyak mereka berjalan dalam keadaan maksiat. Ini perempuan tak sanggup melangkahkan kakinya satu langkah ke depan saja. Ini mengatakan iman sahabat itu yang luar biasa. Ya, ini hari ini yang hilang. Yang kedua, apa karakter sahabat itu? Mereka memiliki kekuatan dalam amal. Ya, mereka memiliki kekuatan dalam amal. Mereka berburu dengan amal. Satu orang perwakilan perempuan datang kepada Nabi, namanya Asmah binti Zaid. "Ya Rasulullah, laki-laki memborong semua amalan. Dia solat berjemaah, dia solat Jumat, dia pergi berjihad. Padahal kamilah yang melayaninya, kami yang melahirkan anaknya, kami yang cucikan pakaiannya, kamilah segala-galanya yang melayani mereka. Ya Rasulullah, ada enggak kira-kira amalan yang bisa menyaingi laki-laki?" Ada enggak? Istri kita seperti ini menanyakan, ada enggak perempuan kita hari ini menanyakan, ada enggak amalan yang bisa menyaingi laki-laki? Hari ini yang datang apa? "Bang, tambah piti belanja bang." Ya. Ini masalahnya hari ini, masalah uang-uang, masalah angka-angka aja dibicarakan. Orang miskin datang kepada Nabi. Maka dia tanya, "Ya Rasulullah, orang kaya telah memborong amalan. Ya, kami solat berjemaah, dia solat. Tapi ketika mereka berinfak, berzakat, kami tak sanggup lakukan itu. Ada ndak amalan yang bisa menyaing orang kaya?" Ada ndak pertanyaan seperti ini? Ya, ini yang hilang. Makanya ketika mereka beramal itu, amalnya mendatangkan efek yang luar biasa dalam kehidupan, terutama solat. Ya. Solat ini mendatangkan apa? Mendatangkan kebahagiaan. "Ya Bilal, arihna bis solah." Wahai Bilal, tenangkan kami dengan solat. Ya. Tenangkan kami dengan solat. Artinya apa? Orang yang dalam galau solat tenang. Hari ini maka justru makin solat makin galau. Ya. Sudah solat galau juga. Nabi itu dan para sahabat, dia solat dia tenang. Tengoklah Ali bin Abi Thalib. Bagaimana Ali bin Abi Thalib tertusuk kakinya oleh panah. Ya, kakinya kena panah. Kapan dicabutnya? Ketika dia sedang sholat. Tidak terasa oleh Ali. Ya. Makanya kata orang-orang yang bijak mengatakan sholatnya, dagangnya para sahabat lebih baik ketimbang sholat kita hari ini.
Ya, dagangnya para sahabat Nabi itu lebih baik daripada sholat kita, Pak. Kenapa? Para sahabat berdagang, dia ingat Allah. Kalau kita dalam sholat, ingat dagang. Ya, sahabat berdagang ingat Allah gitu. Kita sholat ingat, aku sebentar lagi tiba langganan leko mah, kan gitu bener kan? Sebentar lagi tiba langganan. Akhirnya ditunda sholat. Jam 1 sholat, kadang-kadang lah jam 2 sholat zuhur. Masya Allah. Sholat itu, maka apa yang didapatkan oleh orang yang sholat, satu, dia akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini dalam level yang belum tinggi sekali. Sholat itu mendatangkan apa? Sholat itu mendatangkan seseorang itu bisa terbebas daripada perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sesungguhnya sholat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi hari ini kita sholat, mulut kita bicara juga orang lain. Hari ini kita sholat, kita masih mendengar gibah. Hari ini kita sholat, hak orang lain masih kita makan. Hari ini kita sholat, amanah masih kita khianati. Hari ini kita sholat, janji masih kita ingkari. Macam mana nak tenang? Ya, macam mana nak tenang gitu? Sahabat itu bukan hanya sekedar mencegah mereka daripada perbuatan keji dan mungkar, tapi bagaimana sholat itu solusi masalah bagi dia. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Maka sholat ini media bagi para sahabat untuk mencari solusi dalam permasalahan-permasalahan. Bahkan sekedar sandal putus saja, sandal putus, maka sahabat sholat 2 rakaat begitu. Melaporkan kepada Allah, ya Allah sandal saya putus ya Allah. Baru nanti dicari solusinya dalam bentuk syariat. Bukan tidak ada solusinya. Tapi memang ada tingkatan sahabat itu, begitu dia sholat, semua urusan selesai. Satu orang sahabat pergi perang, kudanya mati. Ya, kudanya mati. Datang sahabat lain, kata dia, udahlah bonceng sama aku aja, kita satu berdua aja. Kata ini sahabat yang mati, tidak, pergilah engkau. Ya, nanti aku akan nyusul. Begitu sahabat ini pergi, dia sholat 2 rakaat. Setelah sholat dia doa kepada Allah, ya Allah, di lain waktu aku tak butuh ini. Ya, tapi hari ini aku nak pergi berjuang. Ya Allah, aku minta kepadamu tolong hidupkan kuda ini kembali. Selesai sholat berdoa, kuda itu bergerak-gerak ekornya. Masya Allah. Adakah sholat kita seperti ini? Ya? Maka sholat ini solusi masalah, Pak. Solusi masalah sholat ini. Bukan hanya solusi untuk dunia, akhirat. Nah, tapi kalau untuk dunia saja sholat kita tak bisa menyelesaikan masalah, bagaimana sholat kita nanti di akhirat gitu. Maka Nabi katakan awalu ma yuhasibu bihi abdul yaumil qiyamah as-shalah. Nanti yang pertama sekali dihisab di hari kiamat itu apa? Sholat. Kalau sholatnya itu baik, maka akan menjadi baik seluruhnya. Kalau sholat itu jelek, maka akan jelek seluruhnya. Maksudnya apa? Kalau sholat kita ni Allah ridhoi, maka selesai urusan akhirat. Selesai urusan akhirat, Pak. Tapi kalau sholat kita tidak selesai, jangankan untuk urusan akhirat diselesaikan, urusan dunia pun kita panjang. Awak sholat juga, tapi hidup galau juga. Kita sholat juga penuh dengan ketakutan. Kita sholat juga penuh dengan kecemasan. Maka kita katakan tadi, tingkatan sahabat dan sahabiah itu, walaupun dia dalam keadaan tersulit apapun juga, itu malah dijadikan kontribusi amal. Sebagaimana yang tadi kita kisahkan, anak sudah mati. Ya? Nah, Masya Allah. Inilah karakter para sahabat. Yang ketiga, bagaimana karakter para sahabat itu? Karakter para sahabat itu, Masya Allah, dia betul-betul cinta kepada ilmu gitu. Dia cinta kepada ilmu. Mereka selalu ingin bersama Rasulullah SAW, ingin mendengarkan apa yang disampaikan Nabi. Setelah mereka mendengarkan apa yang disampaikan Nabi, nanti di rumah diulang lagi, dimuzakarahkan sama anak istri.
Ya, sama anak istri apa yang disampaikan Nabi itu disampaikan lagi. Sehingga suasana rumah para sahabat sahabiah itu sama dengan suasana masjid. Ya. Di masjid ada taklim, di masjid ada ibadah, di masjid ada zikir, di rumah juga seperti itu. Sekarang kita, ya, di rumah kita apa yang ada? Di rumah kita yang ada, kadang-kadang 24 jam non-stop musik. Masya Allah. Ya. Sehingga inilah yang menjadikan mereka itu melebihi daripada kita. Kondisi mereka di mana saja mereka sama. Ketika mereka di masjid, ketika mereka di rumah, ketika mereka di pasar sama. Hari ini umat Islam ketika di masjid soleh dan soleha, sampai di pasar barang-barang. Wah, jangan tegak-tegak di kadeden kuah. Sebelah tegak dia menggalih ke ma. Masya Allah. Padahal ada orang masjid, orang sujud, ya. Orang yang berzikir, dia yakin kepada Allah, rezeki itu minallah. Orang berdiri sebentar depan saja dia tidak mau. Awas. Dia menggalih. Tidak tahu dia menggalih kok. Masya Allah. Ini yang tidak ada dalam karakter para sahabat. Ya. Yang keempat, apalagi sifat sahabat yang punya karakter itu, Pak, dia mempunyai kasih sayang yang luar biasa di antara umat Islam itu. Mempunyai kasih sayang. Ada satu kisah. Umar bin Khattab memasak kepala kambing. Ya. Umar bin Khattab memasak kepala kambing, Pak. Maka kepala kambing ini masak nih dikasih sama satu keluarga. Kata keluarga, ini mungkin orang sebelah membutuhkan lagi nih. Ini kepala kambing yang sudah dimasak dikasih sama tetangga. Ini tetangga bilang, ini mungkin sebelah lebih membutuhkan nih, dikasih. Yang begitu juga berikutnya, sampai yang terakhir dia bilang, ya, sudah sampai yang terakhir. Ini Umar nih biasanya senang kali dengan kepala kambing ini. Maka kepala kambing ini diantar kepada Umar bin Khattab. Dia tidak tahu kalau kepala kambing itu awalnya dari Umar bin Khattab gitu. Berputar-putar rumah kepala kambing yang sudah dimasak, akhirnya sampai kepada Umar bin Khattab kembali. Kalau kita gimana? Oh iya kok mah, mana takana orang sebelah Pak kepala kambing kok mah. Ini kepala kambing bisa berputar-putar sampai 7 rumah. Kenapa? Kasih sayang yang mereka dahulukan saudara-saudaranya. Hari ini Masya Allah, kadang tetangga kita ada sakit, dia punya keperluan, anaknya di rumah sakit tak bisa pulang karena tidak ada uang. Masuk rumah sakit tak ada uang mengeluarkannya, sebagian Islam cuek saja. Ada ibadah yang lebih besar pahalanya ketimbang ibadah kepada Allah, yaitu apa? Berhubungan manusia. Iktikaf di masjid itu pahalanya terbebas daripada neraka 3 parit. 1 parit itu antara langit dan bumi. 1 hari 1 malam kita iktikaf kata Nabi, maka kita terbebas daripada 3 parit, 3 kali jauh langit dan bumi. Tapi satu ketika Ibnu Abbas ketika iktikaf, dia pergi keluar. Maka ditegur sahabat, engkau kan iktikaf, kenapa keluar? Kata Nabi, kata dia, orang yang membantu saudaranya itu pahalanya sama dengan 10 tahun iktikaf. Masya Allah. Ini hari ini kita beribadah yang gratis memang bagus, bukan tak bagus memang. Tapi kepada saudara kita ini lebih bagus lagi. Di zaman Khalifah Ma'mun Ar-Rasyid, masih keturunan Harun Ar-Rasyid, ada 3 orang yang punya sahabat, bersahabat kental Pak. Hari raya, salah satu sahabat ini, ya, tidak ada uang. Hari raya nih, besok hari raya. Maka kata istrinya, wahai suamiku, kalau aku tidak masalah, kita tidak punya apa-apa. Tapi aku tak sampai hati nih, anakku juga tak dapat apa-apa. Aku tak sampai hati nih, anak kita tak beli baju baru. Biasalah seorang ibu mana tega dengan anaknya. Mendengar itu, maka ini sahabat kirim surat kepada saudaranya untuk minta bantuan. Begitu ini surat sampai kepada dia, maka dikirimlah 1000 dinar kepada sahabat yang minta bantu ini. Ya. Begitu ini bantuan datang dari sahabat dia, ingin bilang hal yang sama. Apa? Minta bantuan. Ya, minta bantuan juga. Hari yang sama, tidak ada apa. 1000 dinar yang sudah dipegang, anak sudah terbayang, istri sudah terbayang. Apa yang terjadi? Dia kirim kepada yang minta bantuan nomor 2. Nah, yang ngasih yang pertama itu, begitu dia
sudah kirimkan uang ini, maka ini dia bikin keadaan sama, dikirim lagi surat kepada kawan yang satu lagi menceritakan keadaannya. Nah, yang pertama menerima uang dikasih kepada yang kedua, orang yang pertama ngasih uang ngirim surat kepada terima orang kedua. Orang yang kedua nerima uang nih karena sudah sampai surat kepada, dikirim lagi uang kepada dia. Kembali lagi uang 1000 dirham kepada orang pertama. Akhirnya dia bingung, kok sampai lagi uang ini sama saya? Ya, akhirnya jumpai. Tolong ceritakan apa yang terjadi. Maka kata Waqidi rahmatullah ini, yang menerima pertama ini, ketika aku kirim surat, aku dalam keadaan tidak punya apa-apa. Lalu aku minta bantuan sama kamu, maka aku terima. Sahabat kita yang ini juga minta bantuan, aku kasihlah. Rupanya dia minta bantuan juga. Sabaleh dobaleh kawan ketiga. Sama dalam keadaan tak punya apa-apa. Berkisarlah uang 1000 dirham berputar-putar. Masya Allah, ini yang tidak ada hari ini sama kita. Ya, kasih sayang kita merasa paling hebat, merasa paling kuat, merasa paling solid, melecehkan orang lain. Ini sahabat yang tidak ada. Ya, yang keempat, yang kelima itu macam mana? Yang kelima itu mereka hanya beramal untuk Allah saja, tidak ada yang lain-lain. Untuk Allah saja gitu, lillah wa fillah, hanya karena Allah dan untuk Allah. Tidak ada yang lain-lain. Mereka tak gembira ketika dipuji dan mereka juga tak sedih ketika dicaci. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, yang keenam. Ya, yang keenam, mereka tidak cinta dunia. Yang terakhir, mereka tidak cinta dunia, Pak. Bukan mereka tak berdunia. Ya, Abdurrahman bin orang kaya, Utsman bin Affan orang kaya, Abu Bakar orang kaya, tapi dunia mereka di tangan, akhirat di hati. Beda hari ini kita, dunia di hati, akhirat di tangan. Kalau akhirat di tangan mudah lepas. Kalau sudah di hati lengket tak bisa keluar. Makanya uang di antara kita, ada uang hilang 50.000, satu kampung orang tahu. Kenapa? Piti dan hilang, piti dan hilang, piti dan hilang. Orang tak nanya juga. Tapi karena ini punya saya, ini milik saya, ini hak saya, itu ladang saya, rumah itu rumah saya, ruko itu ruko saya, itu punya saya, itu punya saya, bini orang punya saya juga. Ya, ini yang jadi masalah. Maka inilah yang menjadikan sahabat itu tidak bisa kita sampai ke tingkatnya, sampai ini juga kita miliki. Ya, karakter-karakter seperti ini yang telah dicontohkan oleh para sahabat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga ini juga ada dalam diri saya dan diri kita. Ya, sehingga mereka ini radhiyallahu anhum, Allah redho kepada mereka, sehingga mereka bergelar RA. Kalau sudah dapat gelar RA, dunia akhirat kita selamat insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.